Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG gelombang 3 akan mewawancarai salah satu dosen terkait tentang masalah yang disuruh wawancara terutama tentang pedagogiknya. Untuk sekarang saya akan mewawancari dengan siapa Pak namanya Pak? Perkenalkan, saya Ramdan Gumilar, dosen mata kuliah kurikulum pembelajaran dan perencanaan pembelajaran di Universitas Halim Sanusi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Itu mungkin Pak Jen. Ya, jadi yang saya tanyakan atau yang saya ingin utarakan di sini, yang pertama adalah terkait masalah tentang motivasi belajar ya. Motivasi belajar setiap anaknya berbeda-beda. Menurut Pak Ramdan, tentang motivasi anak ini di zaman now ini setelah mengalami pandemi ini apakah meningkat atau tidak? Ketika kita berbicara motivasi, memang ada sedikit pergeseran pada masa di pasca pandemi ini ya. Setelah pandemi ini, siswa itu mungkin karena sudah terbiasa belajar secara online, jarang berinteraksi dengan orang, itu ada pergeseran motivasi belajar mereka dari kalau saya perhatikan sih motivasinya sangat menurun drastis karena terbiasa selama 2 tahun ini selama pandemi Covid karena ada istilahnya pembatasan kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar itu mulai ada sedikit pergeseran Pak kalau misalkan melihat dari sudut pandang pasca pandemi ini. Itu seperti itu Pak Jen. Ya, terima kasih Pak. Untuk soal yang kedua adalah masalah literasi ya. Jadi literasi anak-anak di zaman sekarang, terutamanya di sekolah swasta, menurut Pak Ramdan, gimana pandangan Bapak tentang kemampuan literasi anak di zaman sekarang? Literasi juga sama ya, itu berdasarkan penelitian ya dari tahun berapa gitu, tahun 2000 berapa, dari 2016, 15, 16 itu sampai sekarang memang masyarakat Indonesia itu dari tingkat literasinya itu tergolong yang cukup rendah ya, baik itu dari literasi numerik atau literasi bacaan atau literasi lainnya lah, itu berada di kondisi yang istilahnya sangat mengkhawatirkan ya. Contoh kecil, banyak sekali misalkan yang terkena atau yang terjebak oleh berita-berita hoax itu karena rendahnya literasi masyarakat di negara kita seperti itu Pak Jen. Terutama mungkin bisa juga sih bukan dari dari segi, bukan hanya dari segi masyarakat di kalangan dewasa ya, kalangan anak-anak pun kemungkinan ya masih cukup rendah. Selain tadi kan contoh kecil berita hoax kayak kemarin aja pada saat pandemi, banyak pengumuman yang ada di eh, apa di grup WhatsApp atau di email atau di apapun, anak-anak itu selalu bertanya berulang-ulang padahal sudah diberikan pengumuman yang sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, sejelas-jelasnya, tapi karena mungkin kemampuan literasinya, bukan kemampuan sih, keterampilan literasinya itu eh, sangat kecil atau sangat rendah, akhirnya si anak itu terus saja bertanya hal yang sama padahal sudah dijelaskan dan dirincikan secara detail dalam bentuk tulisan, misalkan seperti itu Pak Jen. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, yang terakhir di sini, saya menangani kasus masalah numerasi karena pelajaran fisika pasti mempunyai basic numerasi dan semuanya dipakai, nggak hanya di fisika aja, numerasi itu di segala bidang disiplin ilmu juga pasti mengalami numerasi. Nah, pada peserta didik di sini khususnya di sekolah swasta, menurut Pak Ramdan, apakah kemampuan numerasi anak ini menurut Pak Ramdan kayak gimana? Untuk numerasi anak ya Pak Jen. Untuk numerasi anak ini sebetulnya kalau misalkan
para peserta didik yang angkatannya sekarang itu masih terdampak atau terpengaruh oleh kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada saat itu kita tidak bisa menyalahkan siswa juga. Ada dari segi pengajarnya juga, pada saat pembelajaran jarak jauh atau pada masa pandemi tersebut memang mengalami kesulitan dalam penyampaian hal-hal yang istilahnya bersifat numerasi, karena sebetulnya bukan gara-gara tidak bisa disampaikan melalui media elektronik secara online, baik itu Zoom atau Google Meet, cuma karena pada saat pandemi datang itu ada istilahnya shock atau kaget di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu guru SD, guru SMP ataupun guru SMA, baik di negeri atau di swasta, bukan karena tidak bisa menyampaikan, kayak misalkan contoh pelajaran-pelajaran yang seperti fisika, kimia, matematika, itu harus ada hal-hal yang dijelaskan secara terperinci, tapi tidak bisa atau belum bisa tersampaikan pada waktu itu. Mungkinnya pada waktu itu belum bisa tersampaikan secara menyeluruh dalam pembelajaran, karena mungkin ada beberapa sekolah yang fasilitasnya tidak mendukung akan hal tersebut, ataukah si gurunya belum siap atau belum prepare untuk hal seperti demikian. Karena misalkan gurunya tidak punya media pembelajaran yang bisa menopang kegiatan pembelajaran jarak jauh, mungkin seperti itu beberapa sih sebenarnya. Kalau misalkan kita bedah itu tuh akan banyak, seperti tadi motivasi juga ketika kita bedah itu pasti ada banyak faktor. Kalau misalkan kita detail satu-satu, nah, kayak literasi juga banyak faktor juga, nah numerasi juga banyak faktor. Nah, salah satunya atau beberapa halnya itu ya tadi yang seperti yang sampaikan, dari kesiapan gurunya bisa, dari media pembelajarannya bisa, dari sarana fasilitas sekolahnya tidak memadai untuk melakukan pembelajaran atau meningkatkan keterampilan numerasi siswa, bisa jadi, ataukah dari siswanya juga kan bisa jadi karena kita tidak bisa mengontrol kegiatan siswa selama pandemi. Nah, itu mungkin yang terjadi, yang saya simpulkan ya, ini masih ada efek-efek dari kegiatan yang pembelajaran jarak jauh itu, Pak Jin, dari pembelajaran online seperti itu, mungkin dari pandangan saya, Pak Jin. Ya, terima kasih Pak Ramdan atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan dalam wawancara ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.